Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-283 tahun 2024. Sebelum kita memulai karya dan pengabdian kita hari ini, mari kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, kemurahan hati Tuhan dan keajaiban anugerahnya. Kemurahan hati Tuhan dan keajaiban anugerahnya. Nas hari ini mengingatkan kita tentang kemurahan hati Tuhan dan keajaiban anugerahnya. Allah berjanji melimpahkan segala anugerahnya kepada kita. Tidak hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan kita, tetapi juga memberikan kelimpahan agar kita dapat berbagi dengan orang lain. Tuhan ingin kita tidak hanya hidup biasa, tapi Tuhan ingin hidup kita luar biasa. Artinya kebiasaan kita cukup untuk diri kita, tapi luar biasa sudah cukup untuk kita beri lagi untuk orang lain. Artinya berbuat baik, menolong, memberi untuk orang lain. Sehingga hidup kita tidak hanya untuk diri kita, tapi hidup kita melimpahi kepada orang lain. Dengan kata lain, berkat yang diberikan Tuhan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita terima, itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita berbagi kepada orang lain untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ketika kita menerima anugerahnya, kita dipanggil untuk menggunakannya dalam berbagai perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Ketika kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita mencerminkan kasih-Nya yang melimpah dan tak terbatas itu. Jadi renungan ini mengajarkan kita untuk hidup tidak khawatir, tidak perlu takut, tetapi kita berlimpah, sehingga dari kelimpahan itulah kita memberi untuk orang lain. Sehingga hindarlah khawatir, hindarlah rasa kekurangan, hindarlah rasa ketakutan. Tapi sebaliknya, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita dan memberkati kita melampaui apa yang kita butuhkan. Sehingga setelah melampaui, kita berlimpah, kita bisa memberi kepada orang lain. Hati kita tergerak untuk berbagi, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Karena kita telah diberi, maka kita akan memberi. Semakin diberi, semakin memberi. Semakin memberi, semakin diberi. Nah, itu hukum yang bolak-balik yang kita hidupi selama ini. Kiranya kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa Allah memberi anugerah kepada kita berkelimpahan. Maka dari anugerah yang berkelimpahan itulah kita akan berbagi, menolong, memberi sukacita bagi orang lain. Kita melakukan kebaikan. Sebab hidup kita diberkati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita terima, tapi hidup yang diberkati adalah seberapa banyak yang kita beri, kita bagi untuk orang lain. Sebagai wujud bahwa kita telah diberkati. Nah, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Apa refleksi dari anugerah Tuhan yang melimpah bagi kita ini?
Yang pertama, kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Jadi kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara kita, berarti Tuhan bertanggung jawab memenuhi kita, memenuhi hidup kita, berkelimpahan, sehingga kita akan mampu memberi, menolong orang lain. Ayat ini mengajak kita untuk tidak percaya, ayat ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah kekurangan untuk menolong kita, tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita, untuk segala kebutuhan kita. Artinya Tuhan sanggup melimpahkan segala kebutuhan kita melebihi apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan, tentang apa yang harus kita beri, tapi kita menolong orang lain dari kelimpahan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama, bahwa kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, apa yang hendak kita refleksikan dari Mazhar ini, tujuan dari kelimpahan itu. Jadi kalau Tuhan sudah memberi kita kelimpahan, berkat yang melimpah, kesehatan yang melimpah, kekuatan yang melimpah, kepintaran yang melimpah, kebijaksanaan yang melimpah, apa yang hendak kita lakukan? Allah memberikan kelimpahan itu bukan untuk kau nikmati, saya nikmati, atau kita nikmati saja. Tapi Tuhan memberi kelimpahan itu untuk berbagi kepada orang lain, supaya orang bisa menikmati berkat Tuhan, supaya orang bisa menikmati kemuliaan Tuhan, supaya orang bisa merasakan pertolongan Tuhan melalui siapa? Melalui tangan-tangan kita, melalui perbuatan baik kita. Jadi ketika kita menerima lebih dari yang kita butuhkan, Tuhan ingin kita menggunakan kelimpahan itu untuk berbuat baik, menolong orang miskin, menolong orang yang membutuhkan, melayani sesama. Dari itu kita berefleksi bahwa berkat yang berkelimpahan itu menantang kita untuk memeriksa motivasi kita menerima berkat itu. Apakah berkat itu untuk kita sendiri atau untuk kita bagikan, memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Itu yang kedua, tujuan kelimpahan itu harus jelas, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kesadaran akan anugerah dan tanggung jawab. Jadi kalau sudah diberi kelimpahan, berarti kita diberi anugerah dan harus ingat ada tanggung jawab di dalamnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa anugerah Tuhan itu tidak datang secara kebetulan, tetapi dengan tujuan yang jelas. Allah memberi kita berkat berkelimpahan, itu punya tujuan, punya tanggung jawab. Ini yang harus kita kerjakan. Kita dipanggil untuk tidak hanya berkecukupan, tapi kita dipanggil untuk memberi kepada orang lain, menolong orang lain, berkelebihan dalam berbagai perbuatan baik. Jadi tidak hanya satu perbuatan baik, tapi perbuatan baik yang kedua, perbuatan yang baik yang ketiga adalah perbuatan baik. Hal ini berarti kita berkelimpahan dari perbuatan baik kita. Sudah dilimpahi anugerah kepada kita, maka berkelimpahanlah perbuatan baik dari diri kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Kata senantiasa dalam teks ini menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu tidak terbatas pada musim tertentu saja. Tetapi berkat Tuhan itu senantiasa, berarti terus menerus tanpa mengenal musim. Bahwa Tuhan tidak pernah terbatas melimpahkan anugerahnya. Ini memberi kepada kita keyakinan bahwa apapun tantangan dan situasi yang kita hadapi, Tuhan tetap mengendalikan kita. Tuhan tetap mencukupi kita, melimpahi kita dengan anugerahnya. Ini penting dari Mazhar ini, sehingga kita tidak khawatir, karena Tuhan terus memberikan kita dalam segala situasi. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari Mazhar ini? Pertama, kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, tujuan dari kelimpahan itu untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kesadaran akan anugerah dan tanggung jawab atas kelimpahan yang kita terima. Dan yang terakhir, mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Secara keseluruhan ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu memberi kita hidup kelimpahan untuk melimpahi berkat kepada orang lain. Karena itu, anugerah Tuhan yang melimpah dan kesempatan bagi kita untuk memuliakannya dengan cara kita untuk menolong orang lain di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kelimpahan anugerah yang kami terima. Ajar kami untuk bertanggung jawab membagikannya bagi orang lain di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Oras.